Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Sahabatku, hampir bisa dipastikan bahwa setiap rumah tangga itu setiap hari pasti menghasilkan sampah. Baik itu sampah yang mudah terurai atau sampah organik maupun sampah yang sulit untuk diurai ataupun sampah anorganik. Nah, tinggal besar kecilnya atau banyak enggaknya sampah itu berbeda-beda dari masing-masing keluarga, tapi sekali lagi bisa dipastikan bahwa setiap rumah tangga itu pasti menghasilkan sampah. Nah, sahabatku, mungkin sebagian besar di antara sahabat semua sudah mengetahui bahwa sampah-sampah itu sebenarnya bisa dijadikan uang atau masih mempunyai nilai ekonomis ya. Tapi juga mungkin sebagian juga sahabatku belum mengetahui bahwa sebenarnya semua sampah rumah tangga itu sebagian besar atau bisa dikatakan sekitar 80% itu sebenarnya memiliki nilai ekonomis atau bisa menghasilkan uang. Misalkan dari sampah plastik, terus sampah kertas, sampah besi, ya, termasuk juga sampah-sampah sisa-sisa dari makanan, misalkan nasi basi, ya, terus bekas sayur, sisa-sisa sayur dan lain sebagainya itu sebenarnya masih bisa bermanfaat. Nah, sahabat, sampah ini merupakan suatu penyebab masalah ya di lingkungan kita ataupun di sekitar kita, karena memang untuk sampah-sampah yang dari plastik itu memang sulit sekali untuk terurai ya, sehingga itu nanti akan menumpuk ya, dan juga kalau misalkan dibakar itu pun akan menimbulkan asap yang menimbulkan polusi. Nah, sementara kalau nggak dibakar itu terurainya lama sekali. Nah, sebenarnya bisa kita mulai dari rumah tangga kita masing-masing ya, dengan cara memilah-milah sampah. Maksudnya memilah bukan memilihin seperti tenaga profesional atau yang dilakukan oleh para pengepul, tapi cukup memisahkan antara sampah plastik, sampah kertas, dan sampah sisa-sisa makanan ya. Jadi kalau saya biasanya di rumah ya bisa kita lakukan seperti ini ya. Jadi kita siapkan karung 2 biji seperti ini, kita gantung ya. Nah, ini kenapa kok kita gantung? Karena kalau kita gantung seperti ini nanti menghindari tikus ya. Kalau kita taruh di bawah aja itu nanti mudah diacak-acak tikus. Nah, sebaiknya kita gantung seperti ini. Nah, juga tempatnya kalau bisa di dekat dapur ataupun di tempat yang tertutup supaya karungnya ini enggak gampang rusak. Nah, seperti ini. Ini misalkan satu karung ini yaitu untuk khusus sampah-sampah yang bekas kertas. Misalkan istri kita baru belanja dan lain sebagainya, ada kertas-kertasnya, kertas bungkus tempe, bekas tuh bungkus-bungkus cabai dan lain sebagainya, itu bisa kita jadikan satu ya. Jadi nggak perlu dipilah-pilah ya, cukup jadikan satu kertas seperti ini. Terus yang satu ini sampah untuk jenis plastik. Nah, seperti ini bungkus-bungkus tempat sayuran, plastik-plastik seperti ini ya. Terus bekas-bekas sabun ya. Terus bekas-bekas mainan anak dan lain sebagainya itu kita pilah sendiri. Nah, nantinya setelah pada periode tertentu, misalkan 1 minggu atau setengah bulan atau 1 bulan ya, kalau memang sahabat semua itu mau menjadikan uang, dengan begini cukup dibawa ke pengepul rongsok, itu sudah ada nilai jualnya. Syukur kalau memang sahabat semua sudah cukup dengan perekonomian sahabat semua, itu sahabat semua juga bisa bersedekah dengan sampah ya. Misalkan nanti di komplek perumahan sahabat semua ya, atau di kampung sahabat semua itu kebetulan ada pemulung yang keliling ya, ada pemulung yang keliling ya, cukup ini nanti kita ambil, kita berikan ke mereka, ke pemulung yang keliling. Itu sudah merupakan sedekah dari kita walaupun cuma sampah. Karena kalau untuk pemulung yang keliling itu biasanya begini sahabat rongsok, antara misalkan
dikasih uang Rp10.000 ya, dengan memperoleh botol bekas minuman keras itu yang dalam negeri ya, itu harganya kan paling satu sekitar 500-an ya, itu nemu atau dikasih 10 biji ya, kan nilainya cuma 5.000, tapi secara kepuasan batin ya, itu kalau untuk pemulung ya, ini pengalaman saya pribadi ya, itu merasa lebih puas yang dikasih barang itu dibandingkan dengan dikasih uang. Padahal kalau nilai nominalnya itu kan lebih besar uangnya, tapi rasa kepuasan, rasa maremnya itu kalau dikasih hasil pulungan ya, misalkan dikasih kardus, hanya misalkan kardus bekas air mineral itu 5 atau 4, itu udah sangat puas gitu loh, dibandingkan istilahnya ngasih uang Rp5.000 atau lain sebagainya, kan seperti itu. Jadi kalau memang sahabat semua memang kondisinya masih memang butuh ya, ini bisa diuangkan, bisa untuk jajan anak ya, ya walaupun nilainya nggak seberapa, tapi yang jelas ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi ekonomis, itu bisa sebagai tabungan ya, atau juga untuk sedekah tadi ya. Nah, fungsi yang kedua juga kalau kita melakukan ini, yaitu bisa ikut peran ya, ikut peran serta dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan. Karena memang untuk masalah sampah ini pemerintah sendiri itu sudah banyak kendala untuk mengatasi sampah itu, baik itu sampah yang dibuang di sungai-sungai, di jalanan dan lain sebagainya. Itu memang pemerintah sendiri memang agak kesulitan untuk mengantisipasi daripada sampah ini. Makanya kalau untuk sampah plastik sendiri itu ada beberapa negara tertentu itu yang sudah sebagian melarang plastik kemasan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita ya, dimulai dari kita, dari rumah tangga kita bisa memulai memilah-milah sampah seperti ini sehingga bisa dimanfaatkan, otomatis ini nantinya dari unsur lingkungan juga bisa terjaga, dan juga dari ekonomi juga bisa terbantu ya, dan juga kalau misalkan diberikan juga itu juga lebih baik. Nah, terus untuk sampah-sampah yang sisa makanan bisa misalkan nggak kita manfaatkan, kita taruh di tempat seperti ini ya, ini sisa-sisa makanan ya di tempat sampah. Nah, kalau enggak itu ya, kalau memang di seputaran sahabat semua itu ada yang memelihara bebek atau ayam atau babi ya, itu makanan-makanan sisa itu bisa mereka manfaatkan ya. Biasanya kalau untuk makanan babi itu biasanya untuk satu kaleng cat yang ukuran 25 kilo itu ada nilainya, itu kisarannya itu sekitar 6.000 sampai 10.000 rupiah seperti itu. Nah, kalau memang kita nunggu kelamaan itu nanti busuk ya, itu bisa kita berikan, atau memang kalau memang nggak ada yang beternak di seputaran kita, itu bisa kita buang. Tapi kalau untuk sampah-sampah sisa makanan itu nantinya akan gampang terurai, nggak akan jadi masalah di lingkungan kita. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini bukan berarti saya sok pintar atau mengajari sahabat semua. Saya yakin sebenarnya sahabat semua itu sudah paham, sudah ngerti, hanya mungkin lupa atau apa ya. Nah, di sini peran kita semua ya untuk saling mengingatkan ya. Mungkin lupa, kita saling mengingatkan bahwa sampah itu ada nilai ekonomisnya, bisa kita manfaatkan dari sejak dini ya, dari rumah tangga. Nah, sekali lagi sekian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia maju.